Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, sebagai faedah dari perjalanan kita berada di kota Batam di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada seorang laki-laki datang mengadu kepada Amirul Mukminin soal kenakalan putranya atau kedurhakaan putranya kepadanya. Laki-laki ini meminta kepada Umar agar Umar sebagai Amirul Mukminin menghukum anaknya karena dianggap sudah melakukan ukuk durhaka kepada orang tuanya. Maka Umar pun marah dan hampir-hampir menghukum anak muda putra daripada orang tersebut. Tapi Umar kemudian meminta putranya didatangkan di hadapannya. Akhirnya kemudian putranya betul-betul didatangkan di hadapannya. Dan Umar melihat ada sesuatu yang janggal di antara keduanya. Makanya kemudian Umar radhiyallahu an bertanya kepada putra orang tersebut dan menanyakan, apakah betul engkau melakukan sesuatu yang kurang ajar terhadap orang tuanya? Maka anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin bertanya kepada Anda, adakah hak seorang anak menuntut sesuatu kepada ayahnya? Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, tentu seorang anak punya hak, punya tuntutan kepada ayahnya atau orang tuanya. Maka anak muda ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, lalu seperti apa tuntutan anak kepada orang tuanya? Maka Umar pun kemudian menjawab dan mengatakan, an yuhsina ikhtiyaru ummi. Pertama, seorang ayah harus mencarikan ibu terbaik bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua, an yusammiyahu isman hasanan, agar orang tua memberikan anak atau nama anak terbaik bagi putranya. Dan yang ketiga, an yuhafidhahul Quran, dan agar orang tuanya bisa menghafalkan Al-Quran kepada anaknya, menyuruh untuk menghafal Quran atau mengajarkan Quran kepada anaknya. Maka anak muda tersebut mengatakan, ya Amirul Mukminin, tiga-tiganya tidak pernah dilakukan ayahku kepadaku. Adapun yang pertama, dia tidak pernah memilihkan untukku ibu yang terbaik, karena ibuku adalah seorang hamba yang kurang akal. Karena ayahku membeli dengan 2 dirham di pasar, kemudian dalam satu malam ia menggauli, kemudian hamil, lahirlah aku. Karena dia tidak suka melahirkan dari seorang budak, maka dia pun membenci aku. Adapun yang kedua, dia tidak pernah memberikan nama yang terbaik kepada aku. Ayahku memberi nama diriku Ju'lan. Ju'lan itu semacam binatang kecil yang hidup di padang pasir. Ya, nama hewan. Adapun yang ketiga, satu huruf pun ayahku tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepadaku. Maka Umar radhiyallahu an marah kepada ayahnya yang awalnya menuntut agar anaknya dihukum karena durhaka. Sekarang Umar terbalik dan mengatakan kepada ayahnya, laqad sabaq
jara'ta ala waladika bil uquq. Sungguh sebelum anakmu melakukan kedurhakaan kepadamu, engkau sudah melakukan durhaka kepada anak. Dari sini kita tahu bahwa pendidikan orang tua kepada anak ada 3 hal menurut Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, memilihkan ibu terbaik. Kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan, boleh jadi mungkin ayah kita dulu asal-asalan mencari jodoh, kemudian lahir kita, kemudian kita sudah hijrah, maka kita perbaiki istri kita, kita perbaiki, ajak mereka ke jalan sorga agar mendapatkan taufik dan bisa mengarahkan anak-anaknya ke jalan kebenaran. Kalau dulu terlanjur memberikan nama buruk kepada anak kita, ganti dengan nama yang baik. Karena nama yang baik ini bisa menjadi doa dan itu bentuk tafaul. Kemudian yang ketiga, ajarkan kitabullah Al-Quran. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala satu kali menceritakan tentang suami istri yang bercerai. Dan dalam perceraiannya meninggalkan anak laki-laki. Terkadang anak ini berada di pangkuan ibunya, terkadang di pangkuan ayahnya. Karena sudah bercerai keduanya. Setelah anak ini usia 7-8 tahun, artinya sudah bisa memilih, harus memilih hidup bersama ibunya atau dengan bapaknya. Maka kedua orang tuanya akhirnya kemudian rebutan hak asuh sampailah di mahkamah. Akhirnya kemudian sang hakim atau sang qadhi bertanya kepada anaknya yang sudah berakal itu, walaupun belum balik, tapi dia sudah bisa memilih harus hidup bersama siapa. Dan maklum bahwa kebanyakan biasanya anak kan ikut ibunya. Tapi anehnya kemudian anak ini ketika ditanya oleh sang qadhi, "Nak, kau ikut siapa?" Maka anak ini justru memilih ikut dengan ayahnya. Maka senang hati ayahnya dan hampir membawa pulang anak itu. Tapi sang ibu kemudian protes kepada sang hakim dan mengatakan, "Ya qadhi, kenapa anda tidak menanyakan alasannya? Tanya kepada anak itu. Kenapa dia ikut memilih ayahnya dibandingkan aku?" Akhirnya kemudian sang hakim pun bertanya kepada anak itu dan mengatakan, "Ya bunai, wahai anakku, kenapa engkau ikut ayahmu, tidak ikut ibumu?" Maka anak itu dengan polos mengatakan, "Sebab kalau aku berada di rumah ibuku, maka ibuku selalu mengantarkan aku kepada seorang guru ngaji. Terkadang guru ngaji itu galak dan memukul aku. Sementara kalau aku berada di rumah ayahku, maka aku dibiarkan bermain-main di jalan dan tidak ditegurnya. Aku lebih nyaman hidup bersama ayahku." Maka sang hakim geleng-geleng kemudian mencabut putusan pertama dan mengatakan, "Oh tidak, engkau harus ikut ibumu. Kau tidak boleh ikut ayahmu karena ibumu bisa mendidik kamu." Lihat bagaimana ajaran Islam sungguh indah. Terkadang orang tua itu memberikan kasih sayang tapi tidak memberikan pendidikan. Tapi juga ada sebaliknya, memberikan pendidikan tapi tidak memberikan kasih sayang. Tentu kalau kita bisa menggabungkan sayang dan memberikan pendidikan tentu lebih baik lagi. Maka ada 3 kiat yang disebutkan oleh para ulama untuk mencetak anak yang soleh ini. Walaupun sebenarnya banyak, tapi inilah secara global yang disebutkan para ulama. Pertama, banyak-banyaklah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak kita ini menjadi anak yang saleh. Makanya kalau kita lihat para nabi, terkadang sebelum mereka punya anak sekalipun mereka meminta kepada Allah agar anak mereka terlahir saleh. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rabb, berikan kepadaku anak yang saleh. "Wa habli min ladunka dzurriyyatan yarithuni wa yarithu ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya." Atau doa Nabi Zakaria, "Ya Allah, berikan kepadaku dari sisimu keturunan yang bisa mewarisi diriku dan mewarisi keluarga Yaqub dan jadikan dia anak yang kau redai." Begitu para nabi disibukkan dengan anak saleh.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan pernah remehkan sebuah doa. Doa ini silahul mukmin. Terkadang kita tidak tahu apa yang terjadi dengan doa. Makanya jangan pernah menyalahgunakan doa dengan mendoakan anak-anak kita dengan keburukan, tapi doakanlah anak-anak kita dengan kebaikan. Kita berdoa kepada Allah agar anak kita dicintakan dengan iman, dibencikan dengan kekufuran, dicintakan dengan ilmu, dicintakan dengan amal, dicintakan dengan hidayah, dicintakan dengan belajar, dan diberikan kecerdasan, akhlak, dan begitu seterusnya. Dan jangan pernah mendoakan keburukan. Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah datangi seorang yang mengeluh karena kenakalan putranya. Putranya melakukan durhaka kepada orang tuanya. Dia datang kepada Abdullah ibn Mubarak meminta solusi. Kata Abdullah ibn Mubarak, hal tad'u ala auladikum, pernahkah engkau mendoakan keburukan kepada anak-anakmu? Maka sang orang tua ini mengatakan, na'am, ya, aku pernah mendoakan keburukan mereka. Maka Abdullah ibn Mubarak mengatakan, idhab faqad afsada auladak, pergi kamu, engkau yang sudah merusak anakmu dengan doa. Maka jangan main-main dengan doa. Terkadang ada orang tua yang mendoakan doa keburukan kepada anaknya. Dia tidak sadar doa itu baru terkabulkan setelah anak itu besar. Seperti ada seorang syekh bercerita, ada orang tua yang mendoakan anaknya karena nakal dan mengatakan semoga ada peluru di sarangmu, katanya. Rupanya setelah dia besar, Allah takdirkan pula dia melamar sebagai tentara. Satu hari ketika dia sedang bermain-main dengan kawannya, dengan senjatanya disangka kosong, kemudian diarahkan ke kepalanya, rupanya berisi senjata itu. Pas pelatuknya kemudian ditarik, rupanya melesat peluru itu, kemudian masuk di kepalanya. Lihat, terkadang doa masa kecil terjadi ketika dia sudah besar, sudah dewasa. Maka jangan kita katakan anak kita, wahai goblok, wahai bodoh, wahai tolol, wahai gila. Karena terkadang kalau seandainya ketika kita mengatakan seperti itu, kemudian ini bagian daripada doa dan diaminkan para malaikat, bisa saja terkabulkan. Bisa cepat, bisa lambat pengkabulan itu. Karena Rasul mengatakan salatu da'awat mustajabah, atau salatu da'awat la turad. Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak alias diijabah. Salah satunya da'watul walid li walidihi, doanya orang tua kepada anaknya. Maka berdoalah dengan doa kebaikan. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ketuk pintu langit. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan setelah kita berdoa, anak kita juga belum ada perubahan, doakan lagi dan doakan anak orang. Libatkan anak orang yang nakal, didoakan supaya dapat petunjuk juga. Karena Nabi yang mengatakan bahwa doa seorang mukmin tanpa pengetahuannya itu mustajab, dan malaikat akan datang dan mengatakan walaka mithlu, dan seperti itulah engkau akan diberi atau diijabah. Artinya seperti itulah ketika kita berdoa kepada orang lain kebaikan, maka seperti itulah kita akan dapat hal yang sama. Jadi ketika kita mengatakan kepada anak orang semoga anak si fulan baik, maka itu sama dengan mendoakan anak kita baik. Artinya doakan anak kita dengan kebaikan, doakan juga anak orang lain dengan kebaikan, supaya kita mendapatkan kebaikan yang sama. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan putus asa. Kemudian yang ketiga, yang kedua, kata para ulama, ajarkan mereka tentang agama dari kecil. Tanamkan kecintaan mereka kepada Allah, kepada Rasul, kepada agamanya. Demi Allah, kalau seandainya anak ini kemudian tumbuh besar dan cinta dengan agamanya, mempelajari agamanya, maka kita tidak akan pusing dengan anak-anak. Karena kita lihat kalau orang tua memandang anaknya itu berakal, bisa menjaga akhlak dirinya, pergi kemana saja anak itu, pulang jam berapa saja, kadang-kadang orang tua tidak peduli, karena dia yakin dan percaya dengan anaknya. Tapi kalau anaknya itu kurang ajar, bejat, tidak berakal, kadang pergi 10 menit, 15 menit, setengah jam aja kita sudah stres tuh. Sudah kebayang anak kita lagi apa, apakah anak kita lagi bertengkar, apalagi anak kita lagi mencuri, lagi mabok, lagi maksiat, lagi apa. Kadang-kadang orang tua terpikir seperti itu. Bahkan ada orang tua yang menunggu berjam-jam di pintu rumahnya untuk anaknya. Kapan anaknya pulang, kapan anaknya pulang. Itu karena anaknya tidak terdidik dengan kebaikan. Tapi kalau anaknya terdidik kebaikan,
maka di dunia akan tenang, di akhirat pula akan menjadi simpanan terbaik bagi kita. Dan para ulama mengatakan, orang kalau tidak dididikkan dengan agama, anak-anak kita ini tidak diarahkan dengan agama, maka biasanya anak ini terjerumus kepada 4 perkara. Pertama, imam mulhid, menyimpang agamanya. Dikhawatirkan setelah dia dewasa karena tidak punya agama, bisa saja jadi kufur atau pindah agama, naudzubillah. Yang kedua, mufsid, dia bisa jadi rusak. Ya, rusak akhlaknya, rusak muamalahnya, jadi pencuri, jadi perampok, jadi penipu, jadi pendusta, dan macam-macam. Atau mungkin mudmir, dicintakan dengan maksiat, gemar minum khamar, gemar narkoba, gemar ini, gemar itu. Atau mungkin syadz, penyimpangan dalam seksualnya. Mungkin dia jadi homo, lesbi, atau yang lainnya, karena tidak ada dasar agama, naudzubillah. Ya, maka ajarkan mereka dengan agama. Ajarkan mereka dengan agama, terutama dicintakan kepada Nabi, kepada Allah, kepada agamanya, karena itulah modal kita supaya meninggalkan anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya setelah kematiannya. Yang Rasul katakan, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min 3 sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal, tidak akan ditinggal kecuali 3 perkara: sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian yang terakhir tentunya berikan anak kita ini qudwah hasanah, contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Ketika Nabi SAW menyunahkan sholat sunnah di rumah dan lebih afdal dibandingkan dilakukan di masjid, salah satu rahasianya supaya anak kita melihat ayah kita sedang apa, oh sedang sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Kemudian kita pun bisa mengajak mereka melatih, walaupun mungkin tidak berwudu, anak kecil, tidak apa-apa, taruh di sampingnya, kemudian ajak sholat, supaya dia tahu minimalnya gerakan-gerakannya dulu. Dan itu bentuk pendidikan, ya, dan itu bentuk qudwah hasanah, ya. Dan tentunya ini yang penting juga menjadi contoh, sebab anak itu bisa berdalil, ngapain sholat ayah saya tidak sholat, ngapain saya harus baik, orang tua saya juga tidak baik, dan begitu seterusnya. Dan saya tambah lagi satu, jangan biarkan waktu lewat begitu saja kepada anak kita. Pokoknya anak kita sekolah dari pagi sampai siang, nanti dari siang sampai malam kan tidak ada kegiatan. Jangan sampai itu anak kita kemudian dibiarkan pada waktu yang begitu panjang, kecuali kita isikan dengan program-program yang bermanfaat. Ya, umpamanya datangkan ustadz untuk privat, mengaji, menghafal, atau carikan kursus bahasa Arab atau ilmu-ilmu agama yang lainnya, supaya jangan ada waktu, jeda waktu yang terlalu panjang, yang dengan itu anak kita boleh jadi kemudian rusak, karena waktu yang panjang itu bisa digunakan apa saja. Ya, oleh karena itulah maka inilah tip yang disebutkan para ulama bagaimana mencetak anak yang baik. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Ini hanya sekedar nasihat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan anak kita ini seperti dalam doa yang diajarkan Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, ya, dan pasangan-pasangan kami itu qurrata ayun, penyejuk mata, senang di dunia dan menjadi simpanan terbaik di akhirat. Karena anak itu kalau menjengkelkan orang tuanya, apalagi sampai durhaka dengan orang tuanya, membuat sakit hati di dunia, dan bisa jadi kemudian di akhirat dia malah berbalik menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka kalau seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan anak kita masih belum baik, anak kita masih belum berbuat baik kepada orang tuanya, maka teruslah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berikan contoh terbaik kepada mereka, dan terus nasihati, arahkan mereka ke dalam agama. Ya, kemudian jangan sampai waktu-waktu mereka terbuang sia-sia, apalagi kemudian mereka memiliki kawan-kawan yang para orang tua tahulah mungkin kawannya tidak baik, maka hindarkan kawan-kawan yang tidak baik, berikan kawan-kawan terbaik, dan tidak ada kawan terbaik kecuali agama, Al-Quran, ya, dan orang-orang saleh. Dekatkan mereka dengan
taklim, pengajian-pengajian supaya mendapatkan teman yang bisa mempengaruhi lingkungannya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.